Raka tiba di sebuah desa terpencil, disambut oleh suasana sunyi dan rumah-rumah yang diselimuti kegelapan. Di tengah kesuraman desa, rumah Ayu tampak menonjol, dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan rumput liar. Penduduk desa mengawasinya dengan mata waspada, merasakan kegelisahan yang menggantung berat di udara. Mbah Sari memperingatkan, "Nah, rumah itu bukan sekadar kosong. Ia menyimpan luka, dan luka itu belum sembuh." Raka memberanikan diri memasuki rumah Ayu, bersenjatakan kamera dan senter, di mana debu dan keheningan yang mencekam berkuasa. Saat tengah malam mendekat, hawa dingin yang membekukan turun, dan cermin-cermin kuno secara misterius berembun, mengisyaratkan kehadiran yang tak terlihat. Dalam pantulan yang mengerikan, seorang gadis sedih berpakaian putih muncul di belakang Raka. Tatapannya yang sunyi menembus tabir realitas. Di ruang atas yang remang-remang, Raka menemukan pesan mengerikan yang tersembunyi di bawah wallpaper yang compang camping. Dengan rasa takut yang semakin meningkat, Raka mengupas lapisan-lapisan, mengungkapkan kebenaran mengerikan yang tertulis dengan darah kering. "Saya dibunuh." Bisikan hantu seorang gadis berpakaian putih bergema di seluruh ruangan, memohon, "Tolong aku." Suara spektralnya bergetar dengan pengkhianatan dan keputusasaan. "Aku dikhianati. Aku dipenjara. Aku dibunuh oleh orang yang paling kupercaya." Jauh di dalam pelukan hutan, Raka dan Mbah Sari menggali kuburan rahasia Ayu. Sebuah momen penemuan yang mengharukan di tengah pepohonan yang sunyi. Di bawah tanah, jenazah Ayu terungkap. Sebuah bukti suram dari kehidupan yang kini terungkap. Saat mereka menggali lebih dalam, dengan hati yang berat, dengan kesedihan, dan rasa hormat. Disatukan oleh kasih sayang, penduduk desa berkumpul untuk memindahkan makam Ayu. Penghormatan kolektif mereka menjalin permadani kesungguhan dan kenangan. Saat upacara berakhir, rasa damai yang nyata menyelimuti Raka saat kehadiran Ayu memudar, dan rumah tua itu bermandikan cahaya baru. Raka berdiri di depan rumah Ayu. Pandangannya dipenuhi dengan campuran rasa hormat dan lega, seolah-olah rumah itu sendiri menghela napas kedamaian. Dengan janji yang bergema di hatinya, Raka mengucapkan selamat tinggal kepada Ayu, bersumpah untuk menjaga kisah hidupnya dalam ingatannya. Meninggalkan desa, Raka membawa beban jiwa yang terbebaskan. Langkahnya lebih ringan dengan pengetahuan bahwa keadilan telah ditegakkan. Di beranda rumah Ayu, Raka tergeletak tak berdaya. Tubuhnya penuh luka cakaran, matanya kosong, menatap langit pagi yang kelabu. Suasana mencekam menyelimuti desa. Bisikan-bisikan tentang kutukan rumah tua itu menambah aura misteri dan ketakutan. Bayangan rumah tua itu seolah menelan harapan, meninggalkan desa dalam cengkeraman legenda yang menakutkan. Di rumah sakit, Raka terbaring tak sadarkan diri di tempat tidurnya, terperangkap dalam alam bawah sadarnya yang misterius. Dalam keadaan tidak sadar, Raka bergumam, "Dia di cermin. Dia belum selesai." Di dalam rumah tua yang remang-remang, Bayu memasuki ruangan dengan sesaji dan cermin, memulai ritual yang memanggil arwah Ayu dari kegelapan. Suara-suara aneh mulai mengoyak keheningan, menandakan kehadiran kuat yang mengusik jiwa Bayu dalam ritualnya. Bayu menemukan sebuah sumur kuno di belakang rumah tua, tanpa menyadari kegelapan yang mengintai. Saat Bayu mendekati sumur, sosok menakutkan muncul saudara tiri Ayu, yang kini menjadi penjaga iblis. Pertempuran tegang dan luar dunia berkobar antara Bayu dan penjaga iblis. Sebuah bentrokan antara cahaya dan bayangan. Dalam keheningan rumah tua yang menghantui, sebuah sumur menyala tanpa api, pertanda wahyu kelam yang akan datang. Bayu menemukan sebuah kota berisi tengkorak Ayu, sebuah penemuan mengerikan yang menghancurkan kedamaian yang rapuh. Dalam momen reuni yang hikmat, tengkorak Ayu dipertemukan kembali dengan tubuhnya. Sebuah langkah menuju pemulihan keseimbangan. Ritual eksorsisme terakhir dimulai. Sebuah upaya putus asa untuk mengusir kegelapan yang tersisa dan menemukan kedamaian abadi. Rumah tua itu tampak menyeramkan dalam kegelapan. Jendela-jendelanya yang kosong membisikkan kisah tentang Ayu, sebuah legenda yang menolak untuk memudar. Di tengah malam yang sunyi, seorang remaja, didorong oleh keberanian masa muda, berdiri di depan cermin, siap memanggil Ayu, tanpa menyadari kengerian yang menanti. Pada tengah malam, sebuah suara menyeramkan bergema. Dia mencoba memanggil Ayu pada pukul 2 pagi, tanpa menyadari konsekuensinya. Di desa yang sunyi, ritual penyatuan kembali kepala dan jasad Ayu meninggalkan suasana mencekam yang menggantung di udara, meresahkan setiap jiwa yang merasakan firasat buruk. Di tengah bisikan warga yang gelisah, Mbah Sari, seorang wanita tua yang dihormati, menunjukkan kekhawatiran mendalam. Matanya mencerminkan pengetahuan tentang hal-hal gaib yang tak terucapkan. Suara jangkrik dan lolongan anjing memecah kesunyian.
menambah lapisan ketakutan yang merayapi hati setiap penduduk desa. Di jantung rumah Mbah Sari, kematian menebarkan bayangan mengerikan. Mbah Sari ditemukan tak bernyawa. Tubuhnya terpelintir dalam posisi yang tidak wajar. Sebuah bukti mengerikan dari saat-saat terakhirnya. Sebuah pesan berdarah yang tertulis di cermin berteriak tentang pengkhianatan dan siksaan, menggemakan penderitaan dari sumpah yang dilanggar. Polisi dan penduduk desa terdiam membeku karena terkejut dan ketakutan. Wajah mereka mencerminkan kengerian mendalam yang telah menimpa rumah Mbah Sari. Di rumah tua yang remang-remang, Raka dihantui oleh iblis psikologis. Berdiri di depan cermin berlumuran darah, senyum mengerikan terukir di bibirnya. Dalam sekejap yang mengerikan, sosok gelap muncul dari kedalaman, menjerat Raka dan menyeretnya ke dalam jurang cermin, mengungkapkan kekuatan jahatnya. Cermin itu kini menjadi portal menuju kegelapan, berdiri sebagai bukti bisu bagi para korbannya. Permukaannya berkilauan dengan energi jahat. Di bawah selubung malam tanpa bulan, desa menjadi kanvas kengerian saat bayang Ayu muncul. Sebuah hantu mengerikan tanpa mata. Sosok mengerikan, wajah berlumuran darah, muncul dari jurang maut, menebarkan tabir malapetaka yang akan datang. Kutukan terungkap, tatap wajahnya selama lebih dari 3 detik, dan temui akhir yang mengerikan, menandai penurunan ke dalam teror visual. Di rumah tua yang remang-remang, Arya memberanikan diri masuk ke jantung kegelapan. Matanya bergerak-gerak untuk menembus kesunyian. Jejak kaki bergema di lorong-lorong sunyi saat Arya mencari kebenaran tentang bayang Ayu. Sebuah cermin berlumuran darah memantulkan kengerian yang tak terkatakan. Permukaannya menjadi bukti mengerikan dari masa lalu yang kelam. Suara tangisan lirih muncul dari balik cermin, membekukan darah Arya dan membangkitkan ketakutan naluriah.